Kita hari ini akan membahas satu bagian dari Matius pasal yang ke-28. Matius pasal ke-28. Ini adalah sebetulnya ayat khotbah yang cocok dikhotbahkan pada minggu 3 hari lagi ya. Tapi kita pakai ini untuk perenungan di sini. Matius 28 ya. Jadi ini seringkali diberikan judul Amanat Agung, ya, harusnya nggak asing untuk kita. Saya akan membaca ayat 16, 17, 18, 19, dan terakhir 20 ya, jadi 5 ayat ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, berkatilah perenungan pada pagi hari ini, Engkau menolong hamba-Mu di dalam menguraikan firman Tuhan, supaya sungguh-sungguh bisa sesuai dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan juga boleh memberkati setiap daripada kami, di dalam konteks kehidupan kami masing-masing. Tuhan yang mengetahuinya, Tuhan yang berkenan menerjemahkannya juga, dan kami tahu apa yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan yang sudah diutus oleh Tuhan, yang diberikan mandat, diberikan amanat oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan Tuhan memberi kepada kami ini untuk merenungkan firman Tuhan. Sungguh kesehatan kami tidak sempurna. Kami bersyukur karena Tuhan tetap memberkati, memelihara, memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu-waktu selanjutnya di dalam anugerah-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, ini satu bagian yang tidak asing ya. Saya percaya mungkin kita sejak dari muda, kalau kita ini ya Pak, memang dari muda kita ke gereja, ini adalah ayat yang terkenal sekali gitu. Mungkin Oma Opa tanya di sini ya, ini ayat seperti ini apa ya cocok ya kalau dikhotbahkan untuk apa ini PA lansia ya. Tetap cocok sih. Pertama ya karena kita percaya semua ayat firman Tuhan tuh nggak ada yang nggak cocok untuk grup apapun gitu ya, untuk jenis usia apapun gitu. Semuanya juga cocok untuk dari sekolah minggu sampai lansia, akan selalu cocok gitu. Kedua juga begini ya, kan ini kan kalau kita membaca, ini kan satu amanat yang diberikan kepada orang percaya, ya. Satu amanat yang diberikan Yesus kepada orang percaya. Tapi ini bukan berarti lalu di dalam kita membaca ini lalu kita memusisikan sebagai orang yang hanya harus mengerjakan sesuatu, ya, memuridkan gitu ya. Tapi kita juga bisa membaca bagian ini sebagai janji Yesus yang diberikan bagi kita, ya. Kita bisa membacanya sebagai apa yang dikerjakan Yesus bagi kita dan bukan hanya apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Sekali lagi ya, hidup kekristenan itu bukan cuma bicara tentang apa yang kita mesti kerjakan bagi Tuhan, tapi juga apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Tentang siapa Yesus itu, ini penting sekali gitu. Dan ini seumur hidup. Ya, ada orang ya mungkin di dalam kehidupannya dia mau berbuat banyak untuk Tuhan, ya itu satu motivasi yang baik. Nah, memang gitu ya, dia mau membalas cinta kasih Tuhan dan sebagainya. Tapi kita mesti hati-hati di dalam kita melayani, di dalam kita mendoakan yang lain, ya kita tidak melupakan apa yang Tuhan sudah dan sedang akan kerjakan di dalam kehidupan kita ya. Itu terus-menerus sebetulnya. Hidup ini adalah hidup yang menerima. Hidup ini juga adalah hidup yang memberi. Kita nggak bisa menerima tanpa memberi, tapi kita juga nggak bisa memberi tanpa menerima. So harap kita bisa membaca ini dalam perspektif yang tepat ya. Yang ketiga seperti kita sudah pernah bahas di dalam mungkin ini ya, nggak tahu seberapa tahun lalu gitu. Kita membahas ada ayat firman Tuhan yang mengatakan ya, orang yang meskipun sudah tua, lanjut usianya, tapi di dalam Tuhan itu dia tetap tidak berhenti berbuah ya. Dia tidak berhenti berbuah. So kita percaya waktu kita sudah usia lanjut bukan berarti terus kita nggak bisa lagi melakukan amanat agung karena kita sudah terlalu lemah misalnya ya. Oh itu sudah
urusannya orang lain, saya sudah selesai mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tidak gitu. Tapi selama kita masih hidup, Tuhan masih memberikan kepada kita kenikmatan ya disertai oleh Tuhan, yaitu kapan? Waktu kita melakukan pemuritan seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus di sini. Nah, kita mau coba membahas ini ya, let's say ayat demi ayat gitu. Tapi di dalam bagian pertama di sini kita mulai dulu ya. Saudara mendapat satu keterangan tempat yang seolah nggak ada artinya di sini ya. Tapi ini bukan nggak ada artinya. Di situ dikatakan ke-11 murid ini berangkat ke Galilea, Ya. Ini kan ya boleh dibilang ini peristiwa klimaks ya. Ini paling nggak menurut Injil Matius ini terakhirnya penulisan tentang kehidupan Yesus menurut Matius ya ini kan di dalam bagian ini. Jadi kita bisa bayangkan di dalam bagian ini terus kemudian nggak lama lagi ya terus kemudian Yesus terangkat ke sorga dan sebagainya. Ini bagian terakhir yang dicatat itu. Dan bagian yang paling berkemenangan, bagian yang paling menyatakan keberhasilan Yesus ya. Tapi tempat yang dipilih justru tetap adalah Galilea gitu. Galilea itu tempat yang bukan Yerusalem ya. Ini bukan kota besar itu, bukan itu. Ini adalah tempat di mana Yesus memulai pelayanan yang sederhana. Bukan di metropolis ya, bukan di kota-kota yang penting seperti Yerusalem, tapi di Galilea gitu. Di Galilea. Dan di sini waktu dia ya katakanlah ini menjelang terangkat ke sorga ya, Matius sih nggak ada cerita terangkat ke sorga ya. Tapi ini bagian sudah terakhir. Nah, itu settingnya ternyata di Galilea. Jadi kembali lagi ke Galilea. Maksudnya apa ya? Maksudnya ini ada kontinuitas ya di dalam pelayanan Yesus. Yesus bukan menjadi orang yang lupa diri ya. Dulu pernah susah, pernah nggak terkenal, pelayanan cuma di Galilea gitu ya. Dulu orang miskin misalnya gitu ya. Orang nggak terkenal. Oh, tapi sekarang saya sudah lain. Saya sudah bangkit, gitu misalnya ya. Oh, saya sekarang sudah punya anak, saya sukses ya. Saya bukan orang yang dulu lagi, bukan gitu. Banyak orang di dalam dunia itu pikirannya berubah ya waktu dia di dalam masa tuannya gitu. Terutama kalau dia ya katakanlah mendapatkan satu kehidupan yang lebih baik. Seperti kayak nggak mau mengakui masa lampau yang susah itu ya. Tapi Yesus tidak demikian. Kita membaca di sini Matius mencatat ya ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Itu adalah bukit yang ditujukan Yesus kepada mereka. Yesus menghendaki tempat itu ya, Galilea. Dia bukan berubah menjadi orang yang dulu sebetulnya kita kenal, terus kemudian setelah sukses pura-pura nggak kenal kita. Lu siapa ya? Sorry ya, sudah lupa saya gitu misalnya. Oh tidak. Dia adalah Yesus yang sama gitu. Yesus yang sudah bangkit betul ya. Tapi Yesus yang sama juga, ini adalah pribadi yang sama dengan yang sebelumnya. Pribadi yang pernah melayani di Galilea. Gitu. Integritas ya, kehidupan yang integritas. Tidak berubah di dalam hal ini. Tidak merasa malu ya. Asalnya dari Galilea, pelayannya di Galilea, ya tetap di Galilea. Termasuk kehidupan waktu paling di atas sekalipun, ya tetap Galilea. Gitu. Ini sudah mau terangkat ke surga kan sebetulnya. Gitu. Dan Oma-Opa juga bisa melihat ini ya, ini bagian yang penting karena apa? Karena bagian terakhir ini juga mengakhiri seperti awalnya ya. Tadi kita bilang Galilea tetap Galilea ya. Dimulai dari Galilea, diakhiri dengan Galilea. Tapi ada motif yang lain yang mungkin lebih penting daripada motif Galilea, yaitu motif Immanuel. Kita tahu di dalam Matius 1 ya, Matius 1 ayat 23. Coba kita baca sebentar ya ayat ini ya. Matius 1 ayat 23 yang terkenal itu saya bacakan. Kita juga pernah mengkhotbahkan ya di GRI Kelapa Gading. Saya baca ya, ini cerita Natal. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yaitu berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, sayang di sini di dalam bahasa Indonesia agak kurang jelas ya, tapi sebetulnya ini motif yang sama ya. Waktu kita membaca di sini ayat 20 terakhir, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau di dalam ini bahasa Inggris lebih dekat ya, di sini pakai istilah I am with you always. Aku
menyertai, kalau saya terjemahin di dalam bahasa Matius 1 ya. Matius 1 itu akan menggunakan 1:23 kan menggunakan istilah Allah menyertai kita ya. Kalau saya tetap pakai terjemahan yang sama di sini, ini kan Allah menyertai kita. Maka di ayat terakhir ini janjinya adalah aku menyertai kamu. Aku menyertai kamu. Jadi ini sebetulnya ayat ini terakhir ya, meneguhkan apa yang dijanjikan di dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus, God with us. Allah beserta kita, dan di sini Yesus beserta murid-muridnya. Ya, ini berarti Yesus adalah Allah yang sejati ya. Memang dia adalah Allah yang sejati. Jadi Injil Matius ini diawali dengan janji Allah yang menyertai dan diakhiri dengan janji juga Allah yang akan menyertai ya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Either terjemahan bahasa Indonesia pakai menyertai atau terjemahan bahasa Inggris pakai God with us, I am with you ya. Itu dekat sekali gitu di dalam bagian ini. Nah, ini seperti kita tahu ini kan adalah amanat agung ya. Amanat itu apa sih ya? Itu istilah amanat ini di dalam bahasa Indonesia. Kita di dalam kehidupan sehari-hari sudah hampir nggak pernah lagi pakai istilah ini ya. Siapa di sini yang masih ngomong istilah ini? Amanat misalnya. Oma opa ngomong sama anak. Saya memberikan amanat kepadamu hari ini gitu. Oh, kayaknya nggak ada lah orang pakai istilah ini. Amanat apa ya maksudnya gitu ya? Jarang sekali orang sudah pakai istilah ini amanat, sehingga ini menjadi satu istilah yang sekarang itu menjadi agak asing ya untuk kita gitu. Amanat itu apa sih sebetulnya? Nah, kita mengerti istilah ini kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama ya. Itu adalah bagaimana Allah itu memberikan amanat kepada hamba-hambanya. Misalnya ada amanat dari Allah diberikan kepada Abraham. Ada amanat. Ada amanat diberikan kepada Musa misalnya ya. Amanat. Amanat apa? Amanat untuk membebaskan bangsa Israel. Itu amanat gitu. Kalau Abraham ya Abraham itu diberikan amanat untuk dia terus kemudian ini kan apa itu menjadi bangsa yang besar ya, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain dan bukan bagi sendiri ya. Itu amanat diberikan kepada Abraham. Kita juga membaca di dalam Ishak pun juga ada amanat, Yakub juga ada amanat ya, Yosua ya, Samuel. Jadi di dalam cerita-cerita Perjanjian Lama itu kita mendapati ada amanat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Nah, biasanya di dalam cerita amanat ini ya, itu menggambarkan satu pengalaman di mana seseorang itu, dalam hal ini hamba-hamba Allah itu berjumpa dengan Allah sendiri. Musa misalnya yang dipanggil, memang dia nggak melihat Tuhan, tapi di dalam ini ya, di dalam apa ini rupa api yang menyala di semak belukar itu kan ya. Kehadiran Allah ada di sana gitu. Jadi ada perjumpaan pribadi di sini ya. Perjumpaan pribadi antara manusia yang mendapatkan amanat itu dengan Tuhan. Nah, maka kita membaca di dalam bagian ini ya, ini juga ada, ini jelas perjumpaan pribadi kan ya. Yesus yang adalah Allah itu mengutus murid-muridnya, dan utusan ini juga berlaku untuk saudara dan saya. Ini adalah satu utusan yang diberikan bagi oma opa juga. Perjumpaan pribadi dengan Yesus itu bukan cuma berhenti kepada oh ya ini ya dia cinta saya cinta dia gitu ya. Itu bukan sederhana sih, memang ini istilah besar ya. Tuhan mengasihi kita, kita juga mengasihi Tuhan. Tapi ada amanat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yesus dalam bagian lain pernah mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau melakukan perintah-perintahku. Kita nggak bisa bilang kita mengasihi Tuhan secara abstrak ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya itu ada bentuknya, gitu, ada ekspresinya. Ekspresinya itu adalah melakukan perintah-perintahnya. Ada kaitan antara mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan kasihnya kepada kita kan juga bukan abstrak ya. Dia bukan cuma bilang aku mengasihi engkau ya. Aku mengasihi engkau, meskipun aku nggak turun ke dalam dunia, tapi ketahuilah Allah begitu mengasihi dunia. Kan bukan itu ayatnya. Yohanes 3 ayat 16 kan mengatakan begitu besar kasih Allah akan dunia, dia mengutus anaknya yang tunggal, ya, mengutus anak yang tunggal. Nggak ada ayat mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia, meskipun dia nggak mengutus anaknya, dia tetap mengasihi dunia ini. Nggak ada, ayat itu nggak pernah ada. Yang ada adalah ada ekspresi kasih.
Kasih itu ada ekspresinya, gitu. Ada bentuknya, ya. Bahkan ada karya, ada tindakannya, kita mengatakan. Nah, kalau Tuhan sendiri mengasihi kita dengan karya, dengan tindakan, dengan perbuatan, maka kita juga mengasihi Tuhan dengan perbuatan, dengan tindakan, yaitu ketaatan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Waktu kita bicara tentang perintah Tuhan di sini ya, ini mengingatkan kita kepada Musa ya. Jadi Musa itu kan ya diberikan Taurat, diberikan hukum Taurat, diberikan perintah-perintah ya. Dan saudara mendapati di sini motifnya mirip ya di sini. Ini bukan kebetulan di sini pakai bukit ya di sini ya. Galilea. Kemana? Ke bukit ya, bukit. Mountain ya bahasa Inggris. Musa itu menerima Taurat itu di mountain, di bukit, di gunung. Dan di sini Yesus waktu mengutus murid-muridnya, ya, waktu dia memberikan amanat agung, ini juga ada di bukit. Berarti di sini Yesus digambarkan sebagai Musa yang baru. Musa yang di dalam perjanjian lama itu sebetulnya merupakan merupakan tipe yang menunjuk kepada Yesus Kristus. Yesuslah yang akan memberikan perintah yang baru ini. Perintah yang baru ya, tapi juga sekaligus perintah yang lama. Kenapa itu perintah lama? Karena sudah pernah dibicarakan di dalam perjanjian lama juga gitu. Tapi juga perintah yang baru. Mengapa perintah yang baru? Ya karena Yesus menyempurnakannya melalui kematian pengorbanannya di atas kayu salib dan juga melalui kebangkitannya. Ada perspektif yang baru ya tentang perintah mengasihi di sini. Orang Israel di dalam perjanjian lama tadinya nggak mengerti ya, apa itu mengasihi kasih Tuhan ya, mereka terbatas ya pengertian. Meskipun Tuhan sungguh-sungguh mengasihi mereka, tapi di dalam perjanjian baru orang sungguh-sungguh mengerti apa artinya Allah yang mengasihi manusia, yaitu memberikan anaknya sendiri untuk pengampunan dosa-dosa kita. Ini adalah karya yang dikerjakan Allah. Ini adalah apa yang diberikan Allah kepada kita sebelum kita itu bisa mengasihi Dia in return, sebelum kita bisa mencintai Dia kembali. Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita melihat di sini ini bukan cuma sekedar rujukan-rujukan tempat yang nggak penting, tapi semua ada artinya. Entah itu Galilea atau bukit ya. Bukit menyatakan Yesus sebagai Musa yang baru di sini. Tapi terus kemudian saudara membaca di dalam ayat 17 ini gambaran yang kita suka ya dengan Alkitab ini. Mengapa? Karena Alkitab ini bukan kitab yang muluk-muluk. Alkitab ini adalah kitab yang realistis. Kitab yang jujur. Menggambarkan kelemahan manusia, tidak ditutup-tutupi. Ya, manusia itu suka menutup-nutupi kelemahannya ya. Kadang kita kalau ada keluarga kita punya kelemahan, kita bisa menutup-nutupi. Oh itu enggak, itu anak saya enggak begitulah gitu. Enggak begitu, kamu salah ngerti sepertinya. Wah, kita bela habis-habisan itu. Tapi Alkitab ini tidak demikian. Alkitab ini memberitakan kelemahan manusia apa adanya. Kita bisa membaca dalam ayat 17 ini ya, waktu di sini dikatakan ketika melihat Dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Beberapa orang ragu-ragu. Ini Yesus sudah bangkit loh. Tapi masih ada orang ragu-ragu. Nah ini mirip dengan cerita Thomas ya, yang juga ada keragu-raguan kan ya, catatan Injil Yohanes. Alkitab dengan realistik menggambarkan bagi sebagian orang ya, itu mereka bisa membutuhkan waktu yang lebih lama, untuk menerima kebenaran, realita bahwa Yesus itu sudah bangkit. Ini sesuatu yang indah ya, waktu Alkitab mencatat bagian ini. Bukan karena kita mau menekankan atau merayakan keraguan-raguan ya, tentu saja bukan itu poinnya. Tapi di dalam arti seperti ini ya. Di dalam kehidupan kita itu memang ada saat di mana kita ragu-ragu, di mana kita takut, di mana kita khawatir. Dan ini diakomodasi. Seperti Thomas tidak dibuang ya keraguan-raguannya. Bukan karena Thomas ragu-ragu terus kemudian diusir gitu. Sudah kamu ini tidak layak menjadi muridku. Tidak ya, nggak ada cerita itu. Demikian juga di sini.
Oma opa nggak membaca, dikatakan di sini setelah berapa orang ragu-ragu, terus kemudian Yesus menyuruh mereka pergi, maksudnya mengusir. Sudahlah kamu ini kok ragu-ragu, saya sudah jelas-jelas bangkit, masih juga tidak percaya, capek deh kayak gini nih. Oh tidak ya, tidak, nggak ada catatan itu. Tapi kita membaca Yesus mendekati mereka. Yesus mendekati mereka. Saat-saat seperti sekarang ya, ini ada banyak orang khawatir, ada banyak orang susah, ada banyak orang itu panik, ketakutan dan sebagainya, karena situasi yang memang ya semakin memburuk. Saya hari ini nanti malam ada ini ya, tanya jawab temanya tentang kematian, temanya tentang kematian. Ya, saya baca pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ada orang yang sepertinya kurang suka ya dengan ini, dengan tema kematian. Ya, ini khas sekali gitu. Kita jangan bicara kematian, kita bicara kehidupan saja. Kita bicara kemenangan, kita bicara hal-hal yang positif, jangan bicara kematian gitu ya. Ya, memang nggak menyenangkan bicara sakit penyakit, kematian, ya, COVID yang sebenarnya naik, ya, ada ambulans jemput jenazah dan sebagainya, atau orang sakit dan sebagainya. Memang nggak enak membicarakan ini. Tapi ini kan realita hidup ya. Jangan-jangan kita itu nggak mau membicarakan itu karena kita sendiri malas mendekati orang. Maksudnya kita malas menghibur orang, kita malas menguatkan orang. Nah, kita ya nggak usah bicara itulah, nggak usah bicara yang inilah. Hidup sudah sumpek ini, masih bicara-bicara yang nggak enak seperti ini gitu. Tapi lihatlah kehidupan Kristus ya, kehidupan Kristus. Kristus mendekati mereka yang ragu-ragu. Mereka yang ragu-ragu itu didekati, bukan diusir, bukan ditegur, tapi didekati, dikuatkan, dihibur. Ada tempat ya di dalam kehidupan kita di mana kita ini merasa ya ragu-ragu seperti ini. Itu istilah bahasa aslinya itu distazo, itu kalau diterjemahkan itu dalam apa ya? Dalam dua pikiran gitu. Dalam dua pikiran, in two minds. Maksudnya antara ya dan tidak gitu ya. Mau menyembah ya tidak, antara percaya tapi juga ragu-ragu, antara mau ngikut tapi juga takut ya. Ini loh kayak gimana ya ini ya? Hesitate ya. Hesitate, ragu-ragu. Tapi Tuhan menguatkan orang-orang seperti itu. Keraguan-raguan ini bisa saja ya, kalau kita coba rekonstruksi gitu, bisa saja muncul dari ini ya. Kita mesti ingat ya, waktu Yesus itu di dalam perjalanan ke salib sejak dari Getsemani, itu murid-murid kan meninggalkan dia ya. Murid-murid itu semuanya meninggalkan dia. Gitu. Ya termasuk Petrus yang sebelumnya koar-koar katanya akan mengikut dia sampai mati dan sebagainya gitu, meskipun semua meninggalkan, ternyata enggak juga. Jadi ini keraguan-raguan ini sangat bisa dimengerti ya. Di dalam arti apa ya? Aduh, saya ini sudah meninggalkan Yesus di dalam saat sulit saya ngacir. Di dalam saat-saat bahaya saya meninggalkan. Ya, saya nggak setia kawan. Saya pengkhianat ya. Saya orang yang nggak bisa diandalkan. Kira-kira mau nggak ini ya Yesus ini ya yang sudah bangkit masih mau nggak ya dia terima saya? Ragu-ragu ya, atau sudahlah saya diterima, nggak apa-apa dimarahi sedikit juga oke lah, memang saya sudah salah, pokoknya saya diterima. Jadi mereka bingung gitu ya, mau antara apa ya. Satu sisi mereka tahu sih, mereka Yesus bangkit, mereka tahu bahwa ini Yesus yang sama, mereka tahu juga. Tapi sekarang saya masih bagaimana ya di dalam keadaan seperti ini ya? Kira-kira saya diterima atau tidak ya oleh Tuhan gitu? Karena saya adalah orang yang pernah mengkhianati Dia. Tapi Tuhan Yesus menerima mereka. Tuhan Yesus mendekati mereka. Gesturnya Yesus itu bukan gestur penolakan ya, bukan pergi sana, bukan. Tapi ini adalah mendekati mereka, merangkul mereka sebelum Yesus indeed betul menyuruh mereka pergi, tapi pergi bukan dalam pengertian mengusir, bukan, tapi pengutusan ya. Ada beda ya, menyuruh pergi untuk diutus mewakili Yesus dengan pergi yang diusir, ada beda itu, sangat-sangat beda ya. Dan di sini sebelum Yesus menyuruh mereka pergi, Yesus mendekati mereka. Yesus meneguhkan iman mereka. Yesus mengukuhkan bahwa mereka tetap diterima kok, meskipun mereka ini adalah orang-orang yang gagal, adalah orang-orang yang tidak setia. Tapi Yesus tetap menerima mereka. Baru setelah itu kita kemudian membaca, ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus menyatakan
diri sebagai anak manusia yang ditinggikan itu seperti yang sudah dibicarakan di dalam kitab Daniel ya. Dan kalau kita membandingkan ya ini istilah ini ya Pak, segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini seperti dibicarakan beberapa komentator ya, mengingatkan kita pada pencobaan yang pernah dialami Yesus ya, di mana setan itu menawarkan ya untuk memberikan semua atau segala ya kerajaan-kerajaan dunia. Asal Yesus mau menyembah setan. Asal Yesus mau menyembah setan, maka segala kerajaan-kerajaan dunia yaitu akan diberikan kepada Yesus. Yesus menolak ya. Yesus menolak, dan di sini kita membaca bukan cuma bumi tapi sorga juga. Kuasa di sorga dan di bumi ya diberikan kepada Yesus. Kita melihat di sini kesetiaan ya sang anak yang menolak pencobaan dari iblis yang menawarkan dunia, dan dia di dalam kesabarannya, di dalam ketekunannya ya, di dalam ketaatannya akhirnya menerima segala kuasa bukan hanya di bumi tapi di sorga dan di bumi ya. Jauh lebih tinggi daripada apa yang bisa ditawarkan oleh setan ya. Jauh lebih tinggi daripada apa yang bisa ditawarkan oleh dunia ini. Demikian juga di dalam kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya, ya kehidupan oma opa. Kita minta kekuatan di dalam Tuhan Yesus supaya kita juga bisa menolak ya iming-iming dunia ini. Apa yang ditawarkan oleh dunia ini? Seperti kayak sudah seluruh dunia, tapi itu sebenarnya kosong ya. Sebenarnya di dalam Kristus ya, di dalam Kristus bersama dengan Kristus kita mendapatkan kuasa. Kuasa apa? Ya kuasa pengutusan ini. Ini bukan satu kuasa yang untuk kita nikmati sendiri, tidak gitu. Tapi ini adalah satu kuasa yang membawa kita untuk pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Kristus. Ya, ada kaitan di sini antara kuasa Yesus yang universal itu ya. Universal itu maksudnya mencakup segala ya, mencakup semua, itu artinya universal. Ini kan kuasa, segala kuasa di sorga dan di bumi. Maka karena kuasanya itu universal ya, perintahnya ya, utusannya, amanatnya juga adalah kepada misi yang universal. Ini bukan misi yang sempit hanya untuk anggota keluarga saya saja gitu misalnya ya. Itu misi yang sempit namanya gitu. Tapi ini misi yang universal. Misi yang luas ya. Kerajaan Allah. Bukan bicara kerajaan keluarga kita, bukan. Terlalu sempit. Ini bicara kerajaan Allah. Maka Yesus di sini mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku ya. Ini ada kemiripan ya, semua kuasa atau segala kuasa di sorga dan di bumi, maka yang harus dijadikan murid itu siapa? Semua juga, segala bangsa. Karena segala kuasa dan semua kuasa juga diberikan kepada Yesus. Kekristenan itu tanggung jawabnya luas ya, bukan hanya bicara tentang kehidupan kita pribadi, saya, kesehatan saya, anak saya, gitu ya, makanan saya, penyakit saya, keluarga saya, bahkan mungkin juga gereja saya, gitu. Itu masih terlalu sempit. Kekristenan itu bicara tentang menjadikan semua bangsa itu murid Kristus. Ini baru kita mengerti apa artinya kepada Yesus diberikan segala atau semua kuasa. Kepada Yesus bukan hanya diberikan kuasa untuk keluargaku. Oh bukan, itu bukan amanat agung, bukan. Kepada Yesus bukan diberikan segala kuasa untuk hidup saya dan kesehatan saya. Jadi Yesus berkuasa atas kesehatan saya. Bukan sesempit itu, bukan. Kepada Yesus diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Di sorga dan di bumi. Maka apa yang seharusnya kita doakan? Apa yang seharusnya menjadi pergumulan kita? Kita dipanggil untuk memberkati siapa? Di sini Yesus mengatakan jadikan semua bangsa muridku. Ya memang kita di Indonesia kita nggak selalu ada kesempatan ya untuk ini mencapai semua bangsa. Mungkin di sini nggak banyak imigran, nggak apa-apa juga lah ya. Kalau nggak bisa semua bangsa ya mungkin semua suku atau semua keluarga
atau semua apalah istilah-istilah kategori yang lain gitu. Intinya jangan mempersempit kehidupan ini hanya dengan diri kita sendiri, dengan keluarga kita sendiri, atau bahkan hanya dengan gereja kita sendiri saja. Gereja sih sudah lumayan ya, sudah agak luas gitu. Tapi Tuhan mau kita ini punya keluasan hati. Karena apa? Karena kuasa yang ada pada Yesus itu besar. Karena kuasa yang ada pada Yesus itu di sorga dan di bumi. Jadi jangan disempitkan hanya dengan urusan saya pribadi saja gitu. Itu kurang mengerti kebesaran dan keluasan kuasa Kristus. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pemuritan itu adalah pekerjaan Tritunggal ya. Dan menarik kalau kita melihat, maksudnya mengaitkan ini di dalam Injil Matius sendiri ya. Itu begini ya, saya itu seperti kita baca di dalam ini sejarah gereja, termasuk juga di dalam Kisah Rasul bahkan ya. Baptisan yang dilakukan itu kan mula-mula itu kan di dalam nama Yesus ya, di dalam nama Yesus. Dibaptis di dalam nama Yesus. Nah, ini adalah ayat yang jarang sekali ya membahas tentang baptisan di dalam nama Tritunggal kan di sini kan. Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus gitu ya. Sampai sekarang terus kemudian ini gereja waktu membicarakan baptisan ya inilah baptisan nama Tritunggal gitu ya. Tapi secara ini ya, secara pemahaman di dalam Injil Matius ya. Ini terutama itu artinya adalah mau mengatakan bahwa murid-murid yang nanti akan dibaptis ya, itu kita melihat ada paralel dengan baptisan Yesus sendiri. Kalau kita membaca baptisan Yesus ya di dalam Matius pasal yang ketiga di situ ya, kita akan membaca di sana ya, ada Bapa, ada Anak ya yang dibaptis itu dan ada Roh Kudus. Trinitas ya. Di dalam baptisan Yesus itu ketiganya ini ya, ketiganya itu hadir di sana. Maka waktu di sini dikatakan baptisan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berarti murid-murid ini saya waktu mereka itu dibaptis ya, mereka itu dibaptis bersama dengan Kristus ya. Nama Tritunggal ini menyatakan paralel ya baptisan Yesus dengan baptisan murid-murid yang dibaptis juga dengan nama Tritunggal. Sekali lagi ya, ada kontinuitas di sini ya. Kontinuitas antara baptisan Yesus dengan baptisan murid-murid. Sebagaimana juga ada kontinuitas di mana Yesus yang tadinya adalah pengajar, dia adalah yang memuridkan ya, dia adalah yang mengajar murid-muridnya. Nah, sekarang murid-muridnya ini dipanggil untuk memuridkan. Dengan kata lain, mereka yang tadinya murid sekarang dipanggil menjadi pengajar. Dipanggil menjadi guru. Ya. Sang guru itu sebetulnya hanya satu, yaitu Yesus. Kita semua murid, betul kan ya? Tapi terus kemudian di dalam amanat agung, ya, ini kita itu diberikan kuasa demikian rupa, sampai boleh dikatakan kita ini menduduki seperti kayak posisinya Kristus. Gitu. Karena sang guru yang mengajar, yang memuridkan itu kan Kristus. Tapi sekarang ya kita dipanggil untuk bersama dengan Kristus ya juga memuridkan yang lain. Apa artinya memuridkan sih di sini ya? Memuridkan itu artinya apa? Nah, banyak orang tua itu waktu mereka mau mengajar anak-anak mereka ya, mereka mengajar dagang, mengajar bisnis, nggak salah sih itu ya, nggak salah lah ya, boleh juga sih mengajar itu ya. Mengajar tentang apa, mungkin tata krama atau apa gitu ya, mengajar tentang bagaimana menjalin relasi, mesti pinter-pinter cari lobby dan sebagainya. Gini loh, pegang perusahaan itu begini gitu misalnya, atau mengajar mendidik anak bagus juga gitu ya, karena lebih berpengalaman. Gitu. Tapi kalau kita melihat di dalam konteks Matius 28 yang disebut dengan pemuritan, ini apa sih sebetulnya itu? Ayat 20 mengatakan yaitu mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Yesus. Pemuritan itu adalah mengajarkan segala sesuatu yang telah Kristus perintahkan. Itu artinya pemuritan. Ini bukan cuma sekedar mengajar orang bisnis, mengajar mendidik anak, atau mengajar hidup baik-baik dengan tetangga, atau mengajar bagaimana merawat ini ya supaya awet muda dan sebagainya, atau mengajar bagaimana supaya bisa hidup sehat. Oh, bukan nggak penting, itu penting lah itu ya. Tapi di sini yang ditekankan itu adalah bagaimana mengajar apa yang Yesus perintahkan.
Ada dimensi etik, ada dimensi spiritualitas, ada kesalehan di sini yang sedang diajarkan ini. Kehidupan Kristen itu apa sih? Kehidupan Kristen itu adalah satu kehidupan yang terus-menerus ya merenungkan dan menaati apa yang Yesus perintahkan. Sederhana ya. Apa itu kehidupan Kristen? Yaitu kehidupan yang terus-menerus merenungkan ya dan melakukan apa yang Yesus perintahkan. Dan ini sesuatu yang kita harus turunkan ya kepada keturunan kita gitu. Kita yang mengenal Kristus, ya, mengenal apa yang Yesus perintahkan, kita menurunkannya kepada keturunan kita. Ini adalah warisan yang terpenting ya kalau kita baca Matius 28 ini. Nggak semua orang itu bisa meninggalkan warisan. Nggak semua orang. Ada orang-orang tua yang sudah nggak ada lagi yang bisa diberikan ya kepada anak-anaknya. Yang nggak terlalu penting juga sih itu warisan ya. Ada yang bisa meninggalkan rumah, nggak meninggalkan rumah, nggak apa-apa juga itu. Kita orang Timur memang sibuk meninggalkan rumah ya kayaknya. Kalau dibanding dengan kebudayaan Barat itu anak umur 17-18 sudah disuruh keluar rumah ya. Terus bagaimana? Ya sudah selesai itu tanggung jawab mereka hidup sendiri, tanggung jawab sendiri gitu ya. Nggak usah lagi bergantung kepada orang tua. Tapi kita orang tua Timur mikirin anak cucu gitu ya. Aduh ini anak cucu yang ini belum ada rumahnya loh gitu kan ya. Atau belum nikah, atau nikah sama siapa tadi kita mesti dikenalin loh ini ntar. Gimana makin lama makin tua susah ntar gitu dan sebagainya. Wah kita sibuk banget yang ngurusin keturunan kita gitu. Ada baiknya tentu saja ya, kebudayaan Timur pasti ada banyak kebaikannya gitu. Tapi kalau kita kembali kepada ayat-ayat ini ya, yang sebetulnya paling penting untuk kita wariskan apa sih sebetulnya? Resep makanan gitu. Apa sih yang sebetulnya paling penting untuk kita wariskan? Gitu? Resep kosmetik atau apa ya? Resep jaga supaya pipi nggak kendor atau apa sih sebetulnya yang kita perlu wariskan kepada anak-anak itu apa gitu? Kalau menurut ayat ini ya, yang seharusnya kita bisa wariskan kepada keturunan kita ya, kepada anak, kepada cucu, itu adalah perintah Kristus. Perintah Kristus yang kita mempelajarinya seumur hidup ini. Itu yang seharusnya kita wariskan kepada mereka, supaya mereka jangan tidak mengenal perintah Kristus. Dan di dalam ya penerusan warisan ya seperti kalau boleh tetap pakai istilah warisan, itu baru di sini dikatakan ada janji, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Allah menyertai kita senantiasa. Immanuel. Immanuel ketika apa? Ya, ketika kita meneruskan warisan ini, Allah itu sendiri menyertai. Maksudnya apa? Kita bukan meneruskan warisan ini dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kuasa Kristus ya. Dengan penyertaan Kristus. Kalau kita bergantung kepada kekuatan kita sendiri, kita bisa kecewa ya. Saya percaya Oma Opa pasti punya ada pengalaman lah. Kita semua punya pengalaman. Saya aja nggak terlalu tua, sudah ada pengalaman kecewa ya waktu kita mengajar sesuatu kepada yang lebih muda, kepada anak, ternyata mereka kok belum bisa ngerti ya. Padahal kita sudah pernah kasih tahu loh, dan kasih tahunya bukan sekali 2 kali. Kok mereka nggak ngerti gitu ya. Pasti ada ya pengalaman seperti ini. Kita memang nggak boleh berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Kalau berjuang dengan kekuatan kita sendiri, ya kita bisa terus ngelus dada gitu ya. Aduh, ini kok susah ya, kok nggak ngerti-ngerti ya. Padahal saya sudah pernah kasih tahu ya. Akhirnya jatuh pada kesalahan yang sama. Itu kesalahan dulu yang saya buat waktu muda. Saya sudah memperingatkan anak saya supaya jangan ke sana. Ternyata dia mengulangi lagi kesalahan yang saya pernah bikin waktu masa muda. Sedih gitu ya sepertinya. Kok dia nggak dengerin ya saya ngomong gitu ya. Bisa ada kekecewaan-kekecewaan itu di dalam kehidupan. Ini sesuatu yang wajar. Tapi di sini ya, waktu kita memuridkan, waktu kita meneruskan, waktu kita mengajarkan apa yang diberitakan Kristus kepada keturunan kita, ini bukan dengan kekuatan kita, ini dengan kuasa Kristus sendiri, dan di dalam janji penyertaan Kristus. Ada komentari mengatakan seperti ini ya, jadi janji penyertaan ini bukan sesuatu bukan sesuatu jaminan yang bahasa Inggrisnya itu pakai istilah cozy. Cozy itu apa ya? Nyaman, seperti kayak saudara duduk-duduk di sofa ya atau lagi sore, terus kemudian ada tea time, ada minum kopi atau minum teh, ada disertai biskuit.
wah kayaknya situasi tenang sekali, damai sejahtera gitu. Ini bukan itu maksudnya. Janji penyertaan itu bukan janji penyertaan yang bikin kita kayak menikmati udara sejuk, rileks, dengar burung berkicau dan sebagainya, itu bukan dalam gambaran seperti itu. Ini adalah penyertaan yang diberikan ya sebagai yang melengkapi kita untuk melakukan pemuritan. Sekali lagi ya, penyertaan yang dijanjikan ini bukan penyertaan yang bikin kita jadi sudah masa tua, menikmati hidup ya, santai-santai, nggak ada lagi kerjaan, masa pensiun, ya tinggal keluar masuk restoran gitu misalnya. Sekarang sih nggak bisa ya, lagi Covid kayak begini. Bukan itu maksudnya. Tapi ini ada satu penyertaan yang diberikan supaya kita itu diperlengkapi untuk bisa bisa memuridkan. Untuk kita bisa mengajarkan apa yang diperintahkan oleh Kristus ya kepada keturunan kita. Itu namanya kita sedang disertai oleh Tuhan. Itu namanya kita adalah orang yang mengerti ya apa artinya amanat agung ini. Kita sudah sering kali mengatakan ya, ini Oma Opa masih diberikan kesempatan ya, masih diberikan kesempatan hidup di dalam dunia ini. Kita terakhir ini banyak mendengar kabar ya, orang yang lebih muda dari Oma Opa sudah dipanggil Tuhan ya. Mereka masih muda dipanggil Tuhan. Kita yang lebih lanjut usia masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Berarti kita belum selesai ya. Tugas pemuridan kita belum selesai. Mari kita menyelesaikan ya. Kita masih ada waktu ya. Mungkin nggak lama lagi juga ya, karena usia sudah lanjut, nggak lama lagi. Tapi dalam saat yang terakhir ini ya, kita memikirkan apa ya, saya masih mau kerjakan sebelum saya berjumpa dengan Tuhan. Saya pernah sharing ya, papa saya itu kan sudah kanker stadium 4 ya. Terakhir ini juga kayaknya keadaan juga drop lagi, PSA naik dan sebagainya. Obat yang tadi diminum mulai nggak bisa lagi gitu, mulai ada resisten dan sebagainya. Ya sebagai orang tua pasti ada kesedihan ya, pasti gitu melihat keadaan kondisi yang menurun, pasti wajar lah itu ya. Tapi saya sering mengingatkan papa saya bilang ini, kalau toh memang mesti turun seperti itu dan itu nggak bisa dihindari, memang semua orang akan turun kan ya kondisinya gitu. Saya mengingatkan ya, coba pikirkan di dalam waktu sisa ini apa yang masih bisa dikerjakan gitu. Mau kerja apa di dalam waktu yang masih sisa singkat ini gitu. Apa yang kita masih mau berkati untuk orang lain. Ya. Saya percaya kehidupan yang demikian adalah kehidupan yang sungguh-sungguh disertai oleh Tuhan, kehidupan yang mengerti apa artinya Immanuel ya. Apa artinya Allah menyertai kita. Harap ini juga bisa menjadi kehidupan Oma dan Opa ya. Kita hidup melayani Tuhan nggak tergantung dari usia. Kita melayani Tuhan nggak tergantung daripada kemudaan kita, nggak tergantung dari kekuatan kita, nggak tergantung dari itu. Juga bahkan nggak tergantung dari berapa banyak waktu yang masih ada dalam kehidupan kita. Nggak tergantung dari itu. Tapi bergantung kepada kuasa Kristus yang tidak terbatas itu. Kalau kita percaya kepadanya. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Bolehkah minta Pak Ronald untuk menutup di dalam doa? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami, yang sudah mengingatkan kami, dan juga yang sudah menguatkan dan menghibur kami. Kami bersyukur untuk hamba-Mu, Pendeta Billy, yang sudah Tuhan pakai menjadi berkat bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami memohon Tuhan menolong kami semuanya. Biarlah di dalam sisa hidup kami sungguh-sungguh boleh mengerti kehendak Tuhan, panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Dan berikanlah kepada kami sukacita dan berikanlah kepada kami kekuatan, sehingga di dalam hidup kami sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau atas firman yang sudah Engkau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.